Kupandangi stiker bergambar Pak Harto dengan tulisan, "Piye kabare bro? Luwih enak zamanku to." Yang artinya bagaimana kabarnya bro? Lebih enak zamanku Han. Yang tertempel di bak truk yang melintas di depan motor yang saya kendarai. Walaupun tidak terlalu lama, saya sempat juga menikmati masa dipimpin oleh Pak Harto. Tapi jujur saja, saya kurang tahu apa kelebihan masa Pak Harto dengan masa setelahnya sehingga menyebabkan pembuat stiker itu menyatakan bahwa zaman Pak Harto lebih enak daripada zaman setelahnya. Justru dalam pandangan saya, masyarakat Indonesia sekarang lebih makmur. Lihat saja, hampir setiap rumah memiliki televisi dan sepeda motor. Sesuatu yang mewah pada masa remaja saya. Geliat perekonomian meningkat, bisnis dan properti tumbuh pesat. Kelas menengah bertambah. Sudah bukan kemewahan lagi memiliki kendaraan roda 4. Dan masih banyak yang lain. Kalaupun Anda menyangkal, mungkin hal ini dikarenakan saya kurang mengikuti perkembangan ekonomi, atau mungkin kurang membaca survei-survei ekonomi yang saya tidak tahu pasti tentang kebenarannya. Yang pastinya, banyak dari kita yang suka membandingkan dengan masa yang telah berlalu ketika kita tidak cocok dengan keadaan sekarang. Saya termasuk juga. Kira-kira sudah sebulan ini saya menempati tempat kerja yang baru. Di luar kota, yang biasanya jarak dari rumah ke kantor memakan waktu kurang dari setengah jam, sekarang 1 jam lebih. Terkadang, ketika membandingkan dengan sebelum pindah ada semacam ketidakkenakan hati. Padahal kalau dipikir, hanya selisih setengah jam. Ada banyak sekali teman yang dipindahkan beratus-ratus bahkan beribu-ribu kilometer dari rumah mereka. Mereka harus rela berpisah dengan anak istri dan mungkin hanya sempat bertemu beberapa kali dalam setahun. Saya lebih beruntung. Saya masih bisa bertemu dengan keluarga setiap hari dan seharusnya banyak bersyukur. Oleh sebab itu, sebisa mungkin saya membuang kenangan tentang betapa enaknya dahulu. Dalam kacamata orang yang sedang menjalani perubahan, sepahit apapun hal yang telah berlalu akan tampak manis dan menyebabkan sebuah penyesalan, mengapa saya harus ikut berubah. Sesuatu yang lebih baik memang terkadang tidak gratis. Harus melewati hal yang mungkin menurut kita tidak menyenangkan. Bangsa Indonesia pun seperti itu. Berbagai macam tantangan yang kita alami seharusnya dimaknai sebagai proses untuk menjadi lebih baik. Seharusnya kita saling mendukung dan bersinergi, bukan saling menjatuhkan. Kekurangan pasti ada. Justru, terungkapnya berbagai macam kekurangan, menandakan bahwa kita mulai berubah. Oleh sebab itu, diperlukan pikiran positif untuk menyikapinya. Setahu saya Pak Presiden sudah melakukan banyak perubahan positif. Kalaupun ada yang merasa dirugikan, pasti ada saja yang seperti itu. Yang jadi masalah, apakah yang merasa dirugikan itu sungguh-sungguh mengharapkan perubahan positif bagi bangsa Indonesia? Ah, saya tidak suka politik. Membuat pusing kepala saja. Intinya, jangan terlalu menoleh ke belakang. Yang lalu biarlah berlalu. Pahit manisnya sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Sosonglah harapan ke depan dengan semangat positif dan doa. Semoga saja hasil terbaik yang didapatkan. Truk itu sudah saatnya saya susul. Kalau terus-menerus di belakangnya, bisa terlambat saya. Hari beranjak siang dan mengantarkan saya menuju harapan yang lebih baik. Esai yang menjadi video ini ditulis pada bulan Juli tahun 2013.